Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamhari Ramdhani Mukti dengan NIM C1C021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya sendiri, mata kuliah perpajakan dengan judul Pengertian KUP, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Pengertian KUP. KUP adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak, memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tersebut terdiri dari yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi tiga, yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha, yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas, dan yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan. Dan yang kedua, wajib pajak badan seperti BUMN, BUMD, PT, CP, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga kontrak investasi kolektif, dan BUT. Dan yang ketiga, instansi pemerintah atau bendahara sebagai pemungut dan pemotongan pajak, seperti instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, instansi pemerintah desa, BLU, dan BLUD. Dan yang keempat, berdasarkan tempat terdaftarnya, maka wajib pajak terdiri dari wajib pajak domisili 1 atau tunggal, wajib pajak pusat, wajib pajak cabang, wajib pajak orang pribadi tertentu. Hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak, dan yang kedua, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Ketiga, dalam hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Yang keempat, dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan, baik pajak penghasilan atau PPh. Dan yang kelima, dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Dan yang keenam, dalam kondisi tertentu, misalnya objek pajak terkena bencana alam, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak bumi dan bangunan terutang atau PBB. Dan yang ketujuh, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan PPh. Dan kedelapan, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dan yang kesembilan, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Tugas dan wewenang pejabat pajak atau fiskus. Yang pertama, menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, menerbitkan surat penagihan pajak. Dan yang ketiga, menerbitkan keputusan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan. Dan yang kelima, melakukan penyegelan. Wewenang penyidik. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat kejadian. Dan yang ketiga, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka. Hak mendahului atas tagihan pajak. Yang pertama, negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Yang kedua, hak mendahulu dimaksud meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Dan yang ketiga, hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak-hak mendahulu lainnya. Materi selanjutnya, hilangnya hak mendahulu. Hak mendahulu dengan sendirinya hilang jika tidak digunakan oleh fiskus setelah jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkannya STP atau SKPKB atau SKPKBT atau SK pembetulan SK keberatan atau permohonan banding, kecuali jika sebelum jangka waktu 2 tahun fiskus mengeluarkan surat paksa untuk mencegah kadaluarsa. Hak mendahului hak kadaluarsa. Hak mendahului itu hak mendahului untuk menagih utang pajak dengan sendirinya lenyap jika utang pajak tersebut telah lunas dibayar. Materi selanjutnya, NPWP dan NPPKP. NPPKP merupakan
Nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP, dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Fungsi pendaftaran NPWP dan NPPKP. Pahami manfaat seseorang memiliki NPWP diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan administrasi diantaranya seperti kredit bank, rekening efek, dan rekening koran. Dan yang kedua, mempermudah urusan perpajakan seperti mengurusi restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, pemotongan pajak yang rendah. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Dan yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan yang ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Materi selanjutnya ialah penghapusan NPWP dan NPPKP dan sanksi. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal yang pertama, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Dan yang ketiga, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi. Pencabutan pengukuhan sebagai PKP dilakukan dalam hal yang pertama, PKP pindah alamat wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi. Dan yang ketiga, PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.